Selamat pagi saudara-saudari. Hari ini hari Minggu kita akan bertemu nanti untuk kebaktian masing-masing. Tapi mari kita mula dengan satu lagi janji Alkitab yang akan diambil daripada Matius pasal 5 ayat yang ke-7. 马太福音第5章第7节 Matthew chapter 5 verse 7. Matius pasal 5 ayat ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya kerana mereka akan beroleh kemurahan. Ini murah di sini bukan jual murah ya, bukannya murah-murah itu. Ini adalah perkataan yang berkaitan dengan memberi belas kasihan ataupun kita dapat mengampuni seseorang, bermurah hati. Sesuatu yang kamu tidak akan simpan, tapi kamu rela untuk bertindak bermurah hati untuk mengampuni, memaafkan ataupun melupakan, terutama untuk perkara-perkara yang melibatkan satu benci, balas dendam dan ataupun kekecewaan. Sebab hari ini kita mendengar perkataan seperti English, what comes around comes around. What goes around comes around. Maksudnya apa yang berlaku dia akan seperti karma lah, dia akan kembali, akan menerima padanya. Dan sentiasa kita lihat daripada wayang-wayang yang ditayangkan, dia mengagungkan orang yang dapat melakukan balas dendam. Jadi kita okey saja tu. Sebab kita sendiri saya rasa pun sama juga. Kalau anak melakukan salah ataupun siapa melakukan salah, orang buat satu perkara, kita membalas mereka dengan 10 perkara. Itu tidak boleh sudah. Itu kita setelah ambil sesuatu tindakan yang melampaui apa yang boleh kita lakukan. Memang kita disiplin, adapun kita boleh menuntut keadilan. Tapi kalau kita terlalu dan lupakan pemurah hati ini, kemurahan ini, maka kita akan melangkah dalam zon ataupun kawasan di mana seperti Tuhan sudah. Tuhan sejak yang dapat melakukan segala keadilan, bukannya kita. Kita harus bertindak dengan murah hati. Kita lihat sejak daripada Yesus tidak membalas. Dia boleh memanggil Bapaknya yang di syurga untuk mengirim tentera dan pasukan tentera yang datang untuk membantu dia. Tapi dia tidak. Dia tetap membalas dengan segalanya kemurahan dan juga satu tindakan yang baik di mana dia dapat mengampuni mereka. Jadi hari ini kita melihat daripada ayat ini, orang yang bermurah hati mereka akan beroleh kemurahan. Jadi sekarang kita boleh lihat daripada apa yang dikatakan di Alkitab. Satunya dia berhutang kan, dia meminta pengampunan dan juga berseru kepada tuannya. Penghutang itu janganlah ya, nanti saya pemurah hati lah ya, sebab nanti saya akan bayar balik. Jadi ini tuannya lepaskan dia. Tapi waktu dia ketemu dengan satu kawan yang lain yang hutang sama dia, sampai dia membuku, sampai dia simpan dan masukkan dia dalam penjara. Langsung tidak ada kemurahan. Jadi tuannya ni tahu sudah, dia datang, kenapa saya tunjuk kemurahan ni kepada kamu, kau tidak tunjuk kemurahan kepada orang itu. Dan lepas tu dia pula yang dimasukkan dalam penjara. Jadi hari ini kita mau lihat apa yang kita tabur, kita akan tuai. Jadi kalau hari ini kita sempat ataupun mampu ataupun dapat menunjukkan kemurahan kepada seseorang, siapapun, ahli keluarga kah, bos kah, pelakon kerja kah, ataupun orang-orang yang jahat dan melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kamu, jangan balas dendam. Pemurah hati. Sebab saya rasa dengan begitu, ia akan memalukan orang itu. Kita masih bertindak baik dengan orang itu, sebab kita murah hati. Kalau kita ada begitu, kita buat demikian, Tuhan akan tunjukkan kemurahan itu kepada kita juga. Amin. Saya rasa ini sangat penting sebab sekarang kita boleh lihat dah ada penghujungnya, dah ada hentinya. Ini balas dendam, itu balas dendam, semuanya pun tidak dapat menerima kelemahan seseorang. Kita hanya boleh cakap orang salah, orang tak bagus, orang tak bagus. Cuba kita di sana.
Kan? Cuba kita duduk di sana. Apakah yang terjadi kalau waktu kita duduk di tempat dikatakan pemimpin itu, nanti kita yang buat salah? Bukankah itu juga akan kembali? Kalau kita dapat pemurah hati, kita bagus, malahan kita tidak akan marah, tidak akan balas dendam, kita akan lebih fokus, kita menyelesaikan masalah. Lepas tu, dapatnya kita kerjasama pula. Sebab akhirnya, apakah yang terbaik kepada sekeliling itu yang terpenting, ya. Jadi hari ini sama juga di gereja, jangan sebab satu hal kecil, wah sampai kita mau bunuh, kita mau bergaduh, tak payah, murah hati saja. Kalau dia mau ambil siaplah, tak apa-apa, nanti ya saya akan dapat juga, ya. Jadi waktu kita bertindak begitu, semuanya akan menjadi baik, semuanya akan hidup dengan baik bagus, ya. Jadi ini tentang keburaan. Marilah kita belajar dan mempraktikkan semua ini dalam kehidupan kita dengan satu kepastian. Orang yang buat begitu pasti akan menerima kemurahan. Amin. Ya. Jadi saya mendorong kita semua waktu yang sama, harusnya kita siapkan diri untuk mengikut kebaktian. Jangan tangguhkan itu, jangan bilang, tak adalah Canon tak nampak pula, dapatlah. Jadi kita tidak beribadah. Beribadahnya bukan untuk sesiapa, tapi adalah untuk Tuhan. Sebab Tuhan ada di sana, kita harus melakukan kebaktian. Jangan kita lakukan ini untuk lebih Canon, ataupun dari gereja, demi sebab ada kebaikan baru saya ikut, ataupun lebih syok baru saya ikut, ataupun lebih baik baru ikut. Kalau kita ikut kebaktian, kita beribadah sebab adalah untuk Tuhan semata-mata saja. Amin. Semata-mata untuk Tuhan saja. Itulah sebab kita harus beribadah. Itulah satu tanggungjawab sebagai seorang Kristian kepada Tuhan. Kalau ini kita gagal melakukan, saya rasa sudah kita payah lepaskan bahwa posisi kita ataupun identiti kita sebagai seorang Kristian ataupun murid kepada Tuhan Yesus. Amin. Jadi mendorong kita semua nanti ya, jam 7.45 itu untuk bahasa Cina, 9.45 untuk bahasa Inggris, dan 11.45 untuk BM. Jadi kita tunggu saja sampainya ada pengumuman yang rasmi daripada Archbishop. Kita akan lihat macam mana untuk buka gereja kembali bagi orang yang telah divaksinasikan lengkap, ya. Itulah kita melihat, kita tidak mau rasa, kita membuat saudara-saudari di mana mungkin ada belum divaksinkan itu, kamu rasa kenapa gereja tak bagi saya masuk. Jadi kita akan atur baik-baik, jangan risau ya, supaya kita nantilah kita umum, baru kita akan buka kembali dan kita akan dapat kembali ke gereja untuk semua aktiviti-aktiviti. Amin. Jadi Tuhan memberkati, ada hari yang baru, sentiasa kita ada di dalam Tuhan, Tuhan berada di dalam kita. Amin.